doakan media dakwah dan tarbiyah kami dengan cara subscribe, like, komen, share. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saudaraku dan adik-adik santri yang kami banggakan. Insyaallah dalam kesempatan hari yang berkah ini kita akan melanjutkan pembelajaran via daring materi akhlak bersama kami Ahmad Wahidin. Tema pada kesempatan hari ini kita akan angkat dengan tema adil dan pertengahan. Tujuan pembelajaran tema ini yang pertama, mengetahui dan memahami makna adil dalam 5 aspek. Yang kedua, bisa mengamalkan makna adil dalam kehidupan nyata. Beberapa dalil tentang adil dan perintah berbuat keadilan. Adik-adik santri sekalian, silakan buka Qur'annya dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Adapun dalil yang kedua dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-iqsat berarti adil. Maka al-muqsit berarti orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berlaku adil di dalam perkataan sebagaimana adil dalam perkara hukum. Adapun dalil yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena itu seorang muslim selalu berbuat adil dalam perkataan maupun perkara hukum. Dia memilih keadilan di dalam seluruh urusannya, sampai keadilan menjadi akhlaknya, menjadi sifat yang tidak dapat terpisah darinya. Maka keluarlah darinya kalimat-kalimat dan perilaku yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, kezaliman maupun penyelewengan. Dia menjadi orang yang adil, tidak serong ke hawa nafsu bahkan syahwat, dan dunia tak mampu menghasutnya. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminu wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. 7 golongan yang Allah akan naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yaitu yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, yang ketiga orang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, dan yang kelima seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita berkedudukan dan cantik, namun ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya mengucurkan air mata. Adil atau keadilan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, adil terhadap Allah. Bagaimana adil terhadap Allah? Yaitu tidak menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam beribadah kepadanya. Sifat-sifatnya ditaati dan tidak dimaksiati. Senantiasa berzikir tanpa melalaikannya, serta bersyukur tanpa mengingkari nikmatnya. Adapun adil yang kedua, menghukumi antar manusia, yaitu dengan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan barang-barang yang menjadi haknya. Dan yang ketiga, adil di antara para istri dan anak-anak, yaitu dengan tidak melebihkan seseorang dari yang lainnya dan mengutamakan salah seorang dari yang lainnya atau kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Adapun yang keempat, adil di dalam perkataan, sehingga tidak bersumpah palsu, berkata dusta atau batil. Dan yang terakhir, adil di dalam berkeyakinan, yaitu sehingga tidak meyakini hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, dan hati tidak ragu-ragu pada sesuatu yang tidak benar dan tidak nyata. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, berikut ini sebuah contoh kisah yang luhur tentang keadilan di dalam hukum. Di saat Umar bin Khattab sedang duduk-duduk, datanglah seorang pemuda dari penduduk Mesir. Ia berkata, "Duhai Amirul Mukminin, aku memohon perlindungan kepada Anda." Umar menjawab, "Kamu telah minta perlindungan kepada penguasa yang melindunginya. Ada apa denganmu?" Pemuda itu meneruskan, "Saya memenangkan pacuan kuda bersama seorang putra gubernur, Amr bin As. Kemudian dia mencambuk saya dengan cambuknya, sambil berteriak saya adalah anak 2 orang pembesar.
Kemudian berita ini sampai kepada ayahnya Amr. Saya ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian saya lolos darinya. Maka saya melapor kepada Anda. Umar langsung menulis surat kepada Amr bin As sebagai gubernur Mesir pada waktu itu. Jika surat ini sampai kepadamu, maka berangkatlah kamu naik haji bersama putramu itu. Umar bin Khattab berkata kepada pemuda Mesir itu, tinggallah di sini sampai dia datang. Amr berangkat menunaikan haji. Maka setelah Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji pula, beliau duduk bersama manusia, sedang Amr bin As beserta putranya ada di samping beliau. Pemuda Mesir berdiri. Umar radhiyallahu an melemparkan tongkat kecil kepadanya. Lalu ia memukuli putra Amr. Terus menerus sampai orang-orang yang hadir ingin menghentikan pukulan yang bertubi-tubi itu. Umar radhiyallahu an berkata, pukullah putra dua orang pembesar itu. Pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya telah menunaikan dan lega. Umar radhiyallahu an berkata, pukul juga kepala Amr. Pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya telah memukul orang yang telah memukul saya. Umar berkata, demi Allah, andai kamu melakukannya, maka tidak ada seorang pun yang menghalangimu, kecuali kamu sendiri yang menghentikan. Kemudian Umar berkata kepada Amr, hai Amr, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Padahal ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka. Buah yang baik dari keadilan adalah menyebarnya ketenangan di dalam jiwa segenap umat. Diriwayatkan bahwa seorang kaisar mengutus seorang duta untuk menemui Umar bin Khattab. Untuk meneliti keadaan beliau dan menyaksikan tindak tanduknya. Ketika memasuki ibu kota, duta itu bertanya tentang beliau. Di mana raja kalian? Mereka menjawab, kami tidak punya raja. Kami hanya mempunyai pemimpin atau amir. Sekarang sedang berada di luar kota Madinah. Duta itu keluar lagi mencari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ditemukan tertidur di pasir berbantal tongkat kecilnya yang selalu beliau pakai untuk mencegah kemungkaran. Ketika ia melihat beliau dalam keadaan demikian, maka tertegunlah dia, tunduk dalam hatinya sambil berkata, seorang tokoh yang segenap raja tidak ada yang merasa tenang dari kewibawaannya. Ternyata hanya begini kondisinya. Namun engkau, hai Umar, telah bertindak adil sehingga bisa tidur nyenyak. Sedang raja-raja kami berlaku tak adil. Berlaku serong, sehingga tidak aneh jika mereka selalu bangun malam karena ketakutan. Adapun sikap pertengahan lebih umum dari keadilan.
Ia mencakup setiap aspek kehidupan seorang muslim. Pertengahan atau i'tidal adalah jalan tengah antara berlebihan dan kurang. Maka i'tidal di dalam beribadah adalah melaksanakannya tanpa berlebihan atau gulu, dan tidak juga kurang atau menyepelekan. Contoh i'tidal dalam kehidupan: berpakaian, berjalan, dan lain-lain. Pertengahan itu tidak berlebihan dan tidak kurang, dalam arti kata seimbang. Adapun seimbang adalah saudaranya istiqomah. Adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung wapri atau bisa langsung via grup yang sudah kita buat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.